Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badiatus Syahrasia Mafani Iza. Jadi saya adalah mahasiswi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, yang mana perlu adik-adik tahu bahwasannya nanti saya akan menggantikan Bu Zumratul Mudrikah dalam menyampaikan materi maupun tugas dalam 3 pertemuan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Semoga nantinya adik-adik semua mengerti dan paham dengan apa yang saya sampaikan sehingga bermanfaat bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang materi jujur dan menepati janji. Yang pertama, pengertian jujur. Pengertian jujur itu adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan seseorang. Apa yang dikatakan seseorang, itulah yang benar-benar terjadi. Jujur itu apa adanya dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Jujur merupakan akhlak terpuji yang harus kita terapkan pada kehidupan sehari-hari kita, di sekolah, di rumah, di masyarakat, dimanapun kita berada. Kita harus berperilaku jujur, karena jujur itu adalah kunci kehidupan agar menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 42, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil bathili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Yang artinya adalah, dan janganlah kalian campur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun, dan janganlah kalian sembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahuinya. Selanjutnya, contoh sikap jujur di sekolah. Contohnya, apabila kita diberikan tugas oleh bapak atau ibu guru, kita diwajibkan untuk mengerjakannya sendiri. Boleh bertanya kepada teman, tapi tidak boleh untuk mencontek. Contohnya ketika pelajaran matematika, boleh bertanya kepada teman, bagaimana ini caranya mengerjakan, tapi tidak boleh untuk menanyakan jawabannya. Ketika kita mencontek teman, itu yang dinamakan tidak jujur. Sebenarnya kita semua sudah diajarkan sejak kecil tentang kejujuran. Lalu contoh yang lainnya adalah melaksanakan piket pada waktunya. Jadi ketika kita mentaati peraturan sekolah seperti melaksanakan piket, itu juga termasuk kita sudah menerapkan perilaku jujur. Selanjutnya, contoh sikap jujur di rumah. Misalnya ketika kita mempunyai masalah, kita harus bercerita kepada orang tua bagaimana masalah yang sedang kita hadapi. Jadi nantinya orang tua bisa membantu seperti menasehati ataupun bisa membantu bagaimana caranya menyelesaikan masalah kita. Lalu contoh yang lainnya seperti saat ini ketika masih masa pandemi, pembelajaran pandemi ini, kita kan membutuhkan seperti alat elektronik, HP maupun laptop. Otomatis banyak orang tua yang memfasilitasi kita hal-hal tersebut. Nah, kita itu harus jujur bagaimana menggunakannya. Ketika HP digunakan untuk belajar, bukan hanya untuk main game seperti itu. Kita harus jujur ketika mengerjakan tugas di HP. HP tidak hanya untuk bermain game dan bermain game. Nah, selanjutnya kita juga harus menerapkan sikap jujur ini di masyarakat. Semisal kita itu selalu jujur ketika kita menceritakan orang lain kepada tetangga, tidak melebih-lebihkan cerita itu padahal itu bohong, padahal itu hanya nafsu kita agar orang lain terkesan atau menganggap kita lebih baik daripada orang yang kita ceritakan tersebut. Lalu kita selalu jujur dalam memberikan informasi, misal di WA group apa-apa, tidak menyebarkan hoax. Kita harus pintar-pintar menyaring informasi, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang harus disebarkan atau mana yang tidak disebarkan, karena kita tidak tahu itu informasi dari mana. Jadi kita harus pintar-pintar dalam berbagi informasi seperti itu. Setelah kita mempelajari tentang jujur, selanjutnya kita akan mempelajari tentang menepati janji. Menepati janji adalah melaksanakan hal yang telah kita ucapkan kepada orang lain. Jadi ketika kita menyatakan suatu hal kepada orang lain dan kita akan
kita harus menempatinya seperti itu. Dalam artian kita harus melaksanakan apa yang telah kita ucapkan kepada orang lain. Dalam hadis Nabi sendiri, orang yang ingkar janji adalah termasuk kategori orang yang munafik. Janji ini adalah hutang, jadi ketika di akhirat nanti kita akan dipertanggungjawabkan apabila kita ingkar janji. Maka dari itu sebagai muslim, ketika kita mengucapkan janji ataupun hal apapun, kita disertai dengan insya Allah seperti itu. Agar apa? Agar nanti apabila kita tidak sanggup atau ada halangan, kita tidak termasuk pada orang-orang yang munafik. Oleh karenanya, setelah kita mempelajari bab jujur dan menepati janji, diharapkan agar bisa menjadi muhasabah diri kita, agar kita senantiasa berbuat jujur dan menepati janji dimanapun kita berada. Mungkin itu yang bisa Bu Guru sampaikan untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.